Saudara Laksamana Yudo Margono sore ini memaparkan visi misinya sebagai calon Panglima TNI di depan Komisi 1 DPR RI. Kehadiran calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Komisi 1 DPR diantar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo. Saat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, visi misi Yudo adalah peremajaan alutsista TNI yang modern dan berjanji tidak akan ada prajurit TNI yang arogan. Visi misi calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah disampaikan di DPR. Ada sejumlah janji yang disampaikan. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin. Dan nanti kita juga akan mencoba menghubungi mantan Kasal, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi maksud kami. Kita ke Pak TB dulu. Selamat sore Pak TB. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak TB, apa yang jadi catatan Komisi 1 DPR dari penyampaian visi misi calon Panglima TNI sehari ini? Baik, jadi dalam penyampaian visi dan misi secara garis besar cukup bagus lah ya. Walaupun seharusnya visi misi itu juga disesuaikan dengan masa bakti beliau seharusnya ya. Yang kalau dalam hitungan justru kurang dari 1 tahun. Maksud saya dalam kurang dari 1 tahun itu Panglima TNI yang baru harus memfokuskan kepada beberapa hal. Misalnya saja peningkatan disiplin prajurit yang dirasakan dalam 3 tahun terakhir ini turun. Ada misalnya pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kolonel terhadap anak remaja, dan kemudian misalnya saja terakhir pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perwira menengah berpangkat mayor terhadap seorang anggota Quad yang sedang dalam melaksanakan tugas pengamanan G20. Itu ya pengamanan yang pertama. Harusnya fokus pada masalah itu dalam waktu masa bakti yang singkat. Yang kedua misalnya mempercepat atau akselerasi dari program-program minimum essential force, begitu ya. Kan ini ya program terakhir dari minimum essential force yang ternyata ya masih kurang 2 tahun tetapi hanya baru tercapai sekitar 62% saja. Itu barangkali yang menurut hemat kami harus menjadi fokus bahasan dan misi dan visi dari Panglima baru. Itu. Pak TB, kalau tidak cukup dalam waktu 1 tahun artinya kita masih akan menghadapi kemungkinan adanya tindakan dari oknum TNI yang arogan. Tadi kan sudah ada jaminan dari calon Panglima kalau tidak ada arogansi lagi. Iya, ya harus dilihat nanti dalam pelaksanaannya ya. Misalnya begini, bagaimana seharusnya upaya-upaya. Jadi bukan hanya memberikan jaminan tetapi konsep saya misalnya agar tidak terjadi dan terulang lagi pelanggaran disiplin ini harusnya A, B, C, D dan seterusnya. Itu yang kita harapkan ya. Terkait dengan sinergitas TNI dan Polri, apa pekerjaan rumah Yudo yang tadi disorot oleh DPR? Beliau menyampaikan bahwa sinergitas itu akan dilanjutkan ya, begitu. Tetapi tidak disampaikan seperti apa secara detail. Ya. Hanya beliau secara berseloroh menampilkan ketika beliau berfoto dengan istrinya yang memang anggota Polri, begitu ya. Tetapi saya kira bisa ditangkap bahwa Panglima punya niat untuk sinergi di dalam melaksanakan tugas. Tentu kita berharap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, begitu ya. Baik, Pak TB, kita sudah tersambung dengan Laksamana Purnawirawan Ade Supandi.
Kita sapa dulu Pak Ade. Pak Ade. Baik, terima kasih. Pak Ade, tadi setelah melihat paparan visi misi Pak Yudo, apa yang jadi penilaian Anda? Yang menilai tentu aja DPR. Ini menurut saya, tadi saya mendengar sebagian yang syarat untuk yang terbukanya. Kalau untuk pendalaman saya nggak ikut. Mungkin Kang TB yang sudah ikut tadi detail. Hanya saya lihat memang visi misi yang disampaikan sudah tepat. Tentunya juga nanti butuh elaborasi Panglima TNI pada saat melaksanakan tugas. Dan tentunya juga nanti akan bisa ditemu kenali berdasarkan pendalaman dari Komisi 1. Pak Ade, tadi sebelum berangkat fit and proper test ke DPR, ada undangan dari Pak Yudo ke Mabes AL di Cilangkap. Apa yang disampaikan tadi? Tentu saja yang disampaikan tadi pada saat pagi hari adalah kegiatan Pak Yudo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut melaksanakan renovasi dan pembuatan museum inisiatif di Mabes AL. Kemudian launching buku tentang jalan sena transportasi TNI Angkatan Laut yang tentu saja itu merupakan produk dari Pak Yudo dan selanjutnya juga komunikasi antara Pak Yudo dengan para senior dan selain itu juga tentu saja berkaitan dengan penunjukan sebagai Panglima TNI adalah support dari para senior untuk Pak Yudo sehingga pada saatnya dapat melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI secara amanah yang sebaik-baik. Oke, Pak Ade, kita ke Pak TB dulu. Pak TB, setelah pemaparan visi misi tadi sudah disetujui artinya calon Panglima TNI adalah Yudo Margono? Jadi setelah menjawab semua pertanyaan dan yang paling penting kami ya mencoba memahami Panglima yang baru punya niat yang ikhlas untuk memperbaiki tingkat disiplin TNI ke depan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentu melaksanakan program-program sesuai dengan Renstra. Dan yang ketiga berjanji ya dalam rangka menghadapi misalnya situasi ke depan terutama ada program-program Pilpres, Pileg, Pilkada dan sebagainya. Beliau berjanji untuk menjaga terus agar TNI ini tetap netral dan tidak berpolitik praktis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kami mencoba dari situ ya untuk mengambil sebuah keputusan menyetujui secara aklamasi. Baik, artinya kita kan berkejar-kejaran waktu dengan pensiunnya Jenderal Andika Perkasa. Jadi setuju ya sampai sini ya? Iya, betul. Baik, Pak Ade, kita ke Pak Ade dulu, Pak TB. Pak Ade sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR. Bagaimana tanggapan Anda? Ya saya ikut bangga lah karena bagaimanapun juga kalau disampaikan oleh Pak Jokowi dan rotasi untuk jabatan Panglima dan Matra Laut menjadi bagian untuk melaksanakan fungsi mengemban amanah sebagai Panglima TNI. Tentu saja saya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut periode 2014-2018 ikut bangga karena bagaimanapun juga dengan ditunjuknya Panglima TNI dari Angkatan Laut maka itu juga ada suatu semangat yang memang kita tidak nampak dari prajurit bahwa orang terbaik di Matra Laut itu terpilih menjadi Panglima TNI. Jadi kebanggaan itu luar biasa menurut saya karena itu akan juga menjamin soliditas ke depan. Terima kasih. Tapi akan menjabat dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 tahun sampai November tahun 2023. Kira-kira apa yang harus disasar, dioptimalkan oleh Pak Yudo nanti? Tadi sudah nampak dalam penyampaian visi misi di Komisi 1, tentu saja masa 1 tahun itu relatif singkat, tapi menurut saya bahwa ranah dalam konstelasi TNI itu ada 3. Satu ranah pembangunan kekuatan ada di Kemhan, kemudian ranah pembina kekuatan ada di Matra Darat Laut Udara. Yang ketiga ranah penggunaan kekuatan ada di Mabes TNI dalam hal ini Panglima TNI. Oleh sebab itu kurun waktu 1 tahun ini Panglima TNI harus memberikan prioritas pada hal yang tadi sebenarnya sudah disasar oleh Pak TB juga. Bagaimana tetap menjaga soliditas TNI yang terus harus dibina. Yang berikutnya juga adalah program dalam rangka efektivitas MEF. Terus berikutnya juga adalah bagaimana perilaku behavior TNI dalam lingkungan masyarakat kekinian.
tadi saya sudah dengar bagaimana beliau menyampaikan jangan lagi prajurit TNI yang mungkin arogan, kemudian juga tidak sombong dan sebagainya. 8 wajib TNI yang dikembangkan oleh beliau itu tepat sekali. Yang berikut juga prioritas masalah SDM. SDM memang tidak bisa sekaligus, tetapi tahapan-tahapan itu akan nampak dari siap kepemimpinan. Dan alhamdulillah Pak Yudo tadi sudah menempatkan SDM prajurit TNI menjadi bagian yang pertama beliau sampaikan. Kita demikian.